Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Sahih Muslim yang disusun oleh Muslim bin Hajjaj, terkenal kitab ini Sahih Muslim pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Fikr, yang diterbitkan pada tahun 1992 Masehi atau 1412 Hijriah. Pada halaman 116, Imam Muslim berkata, Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Thabit al-Bannani, dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, anna rajulan qala, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, di manakah ayahku? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menjawab, finnar, di dalam api neraka. Falamma qaffa da'ahu faqala, ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi memanggilnya seraya berkata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di api neraka. Hadis tersebut memiliki dua kecacatan. Kecacatan pertama dari sisi jalur periwayatan, sebagaimana yang kita lihat di sini, Hammad bin Salamah, yang mana sosok Hammad bin Salamah dijelaskan dalam biografi Thabit al-Bannani yang tercantum dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kitab ini disusun oleh Ibn Adi al-Jarjani atau al-Jurjani pada jilid kedua yang diterbitkan oleh Darul Fikr. Cetakan ketiga pada tahun 1988 Masehi atau 1409 Hijriah. Pada halaman 101, Ibn Adi al-Jurjani berkata, Thabit al-Bannani min tabi'i ahlil Basrah. Thabit al-Bannani adalah seorang tabi'in dari penduduk kota Basrah. Wazuhadihim wa muhaddithihim. Dia juga merupakan orang yang paling zuhud serta periwayat hadis di antara mereka. Waqad kataba 'anil a'immati wath-thiqat minan nas. Dia telah menulis riwayat dari para imam dan orang-orang terpercaya. Wa arwan nasi anhu Hammad ibn Salamah. Adapun orang yang paling banyak meriwayatkan hadis darinya, yaitu dari Thabit al-Bannani, adalah Hammad bin Salamah. Wa ma huwa illa thiqatun saduq. Hammad ini orangnya terpercaya dan jujur. Wa ahadithuhu ahadis salihah mustaqimah. Hadis-hadisnya baik, idza rawa anhu thiqatun, jikalau diriwayatkan oleh orang terpercaya. Walahu hadithun katsirun wa huwa min thiqatil muslimin. Hammad adalah salah satu perawi yang terpercaya dari kaum muslimin. Wa ma waqa'a fi hadithihi minan nakrah, adapun kemungkaran yang terdapat dalam hadis-hadis darinya, yaitu dari Hammad bin Salamah, falaysa dzaka minhu, hal tersebut bukanlah bersumber dari Hammad. Innama huwa minar rawi anhu, hal tersebut melainkan berdasarkan perawi yang meriwayatkan hadis darinya. Li'annahu qad rawa anhu jama'ah du'afa wa majhulin. Banyak dari para perawi yang dhaif atau tidak dikenal atau majhul meriwayatkan hadis darinya. Wa innama huwa fi nafsihi idza rawa amman huwa fawqahu min masyayikhihi. Sedangkan pribadi Hammad sendiri, jika meriwayatkan dari para perawi sebelumnya, dari guru-gurunya, fahuwa mustaqimul hadis thiqatun, hadisnya tidak terdapat kecacatan dan dia adalah sosok yang terpercaya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat biografi Hammad bin Salamah dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal yang disusun oleh Imam Az-Zahabi pada jilid kedua yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah. Cetakan kedua yang dicetak tahun 2008 Masehi atau 1429 Hijriah. Pada halaman 360, Imam Az-Zahabi berkata dalam biografi Hammad bin Salamah. Az-Zahabi berkata, wa kana thiqatun lahu awham. Hammad ini terpercaya, akan tetapi dia banyak keliru dalam menyampaikan riwayat, atau dia memiliki sangkaan-sangkaan yang lemah.
pada halaman 363. Qala Ibnu Thalji, berkata Ibnu Thalji, fasami'tu Ubad bin Suhaib, aku mendengar Ubad bin Suhaib berkata, inna Hammadan kana la yahfad, sesungguhnya Hammad tidak kuat hafalannya. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi berkata, dia banyak keliru dalam penyampaian riwayat. Namun tetap dalam pandangan Az-Zahabi dia orang yang terpercaya. Wa kanu yaquluna, mereka berkata, innaha dussat fi kutubihi, bahwa kitab tulisannya telah tersisipi. Waqad qila, ada pula yang mengatakan, inna ibna Abil Auja, bahwa Ibnu Abil Auja kana rabibuhu, adalah anak tirinya Hammad bin Salamah, fakana yadussu fi kutubihi, dan dialah yang menyisipkan hadis-hadis yang bukan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah ke dalam kitab Hammad bin Salamah. Sekarang mari kita lihat hadis Hammad bin Salamah yang tersisipi oleh Ibn Abil Auja dalam kitab Al-Mawdu'at yang disusun oleh Allamah Ibn Jauzi Al-Qurashi, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Fikr. Cetakan kedua pada tahun 1403 Hijriah atau 1983 Masehi. Pada halaman 122, haddatsana Hammad bin Salamah, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menyampaikan kepada kami Thabit al-Bannani dari Anas bin Malik. Sanad hadisnya sama seperti yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim di jalur periwayatan Hammad bin Salamah. Annan Nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qara'a, membacakan ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan, tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, akhraja unsurahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kelingkingnya, ala ibhamihi, di atas ibu jarinya, fasakhal jabal, maka runtuhlah gunung. Faqala Humaid li Thabit, Humaid bertanya kepada Thabit, tuhaddithu bimithli hadha, apakah hadis semacam ini kau riwayatkan? Qala fadaraba biyadihi fi sadri, lalu dia memukul dadaku, wa qala, dan berkata, yaquluhu Anas, Anas berkata seperti itu, wa yaquluhu Rasulullah, dan Rasulullah pun demikian. Aktumuhu ana, apakah pantas aku menyembunyikannya? Ibn Jauzi berkata, wa hadza haditsun la yathbut, hadis ini tidak kokoh. Qala Ibn Adi al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibn Adi, kana Ibnu Abil Auja, sesungguhnya Ibn Abil Auja Rabibu Hammad ibn Salamah, dia adalah anak tiri Hammad bin Salamah. Fakana yadussu fi kutubihi hadhil ahadits, dia menyisipkan hadis-hadis ini ke dalam kitabnya Hammad bin Salamah. Sangat terdapat kemungkinan besar bahwa riwayat yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam kafir adalah termasuk yang disisipkan oleh Ibn Abil Auja ke dalam kitabnya Hammad bin Salamah. Inilah sanggahan atas jalur periwayatan atau sanad atas riwayat pengkafiran kepada kedua orang tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Sanggahannya dinukil dari kitab Al-Kamil Fid Du'afa karya Jurjani, Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi, juga kitab Al-Mawdu'at karya Ibn Al-Jauzi, yang kesemuanya merupakan ulama ahlu sunnah. Insyaallah pada tayangan berikutnya kami akan bawakan kecacatan dari matan atau redaksinya riwayat tentang pengkafiran orang tua Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.